Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Gaditama. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya pilih dalam materi hidrologi berikut, yaitu judulnya Studi Pemodelan Curah Hujan Sintetik dari Beberapa Stasiun di Wilayah Prinseu. Next. Dosen pengampu hidrologi adalah Bu Maja Kartika Sani, S.Hud, M.Sc. Dr. IR Selamat Budi Yuwono, M.S. Dr. Haji Bainah Sari Dewi, S.Hud, M.P. Dr. IR Gunardi D. Winarno, M.Si. Reviewer adalah Chandra Gaditama, NPM 2014151009, Angkatan 2020, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Daftar isi. Yang pertama pendahuluan, kedua tujuan penelitian, ketiga metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, kelima kesimpulan. Pendahuluan. Indonesia terletak pada daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Ini mengakibatkan Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rentan terpengaruh perubahan iklim dan pengaruh perubahan pola curah hujan. Untuk itulah perlu dilakukan pengamatan dari salah satu wilayah yang dimiliki curah hujan tinggi di Provinsi Lampung, khususnya yaitu Kabupaten Pringseu, yang secara geografis berada di barat Provinsi Lampung, berjarak kurang lebih 40 km dari kota Bandar Lampung. Next. Hujan berasal dari awan hujan yang berkondensasi dan jatuh ke permukaan tanah. Dipengaruhi fenomena alam sehingga kejadiannya begitu acak baik waktu, lokasi, dan besarnya. Akibatnya nilai sesungguhnya sulit diperkirakan. Next. Tujuan penelitian, yaitu mencari data curah hujan sintetik dari beberapa stasiun. Next. Metode penelitian. Pada penelitian ini, perhitungan curah hujan yang bersifat periodik dan stokastik dibuat pemodelan dengan menggunakan program yang bernama F-Trans yang berarti Fourier Transform, Zakaria 2005, dan ANFOR yang berarti analisis Fourier, Zakaria 2005. Next. Wilayah studi dari penelitian ini adalah stasiun hujan di Kabupaten Prinseu, Provinsi Lampung, Indonesia. Stasiun curah hujan yang diteliti ada 3, yaitu Stasiun Prinseu, Stasiun Wonokrio, dan Stasiun Banyuwangi. Data penelitian harian dari beberapa daerah di Kabupaten Prinseu diambil dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung. Data hujan yang dipergunakan untuk penelitian ini dengan periode 25 tahun. Next. Pelaksanaan penelitian. Pengolahan data pada penelitian ini adalah menggunakan program LibreOffice. Pertama, menentukan tahun yang akan digunakan, kemudian melakukan pemeriksaan, kelengkapan data dan curah hujan yang digunakan, mengurutkan data curah hujan dalam bentuk tim series, melakukan uji konsistensi data curah hujan harian, kemudian dilanjutkan dengan proses menginput data. Pada penelitian ini menggunakan program F-Trans. Next. Proses pengujian pada penelitian ini yaitu menganalisis hasil pemodelan dengan data curah hujan yang terukur, mengecek hasil koefisien korelasi yang didapat memenuhi syarat atau tidak, menarik kesimpulan dari hasil pemodelan yang didapat. Next. Hasil dan pembahasan. Data curah hujan. Untuk curah hujan harian dengan panjang 1 tahun, panjang data 512 hari, data tahun pertama ditambah dengan data berikutnya.
data hujan seri waktu tahun 1984 sampai 2013 dari masing-masing stasiun hujan ditunjukkan pada gambar berikut. Yaitu ini adalah gambar curah hujan di stasiun Pringsewu pada tahun 1984 sampai 2003. Next. Gambar 3 adalah curah hujan stasiun Wonokrio dan gambar 3 adalah curah hujan stasiun Banyuwangi. Next. Curah hujan maksimum yang ada pada stasiun Pringsewu adalah 144 m. Nilai retera curah hujan maksimum di stasiun ini sebesar 87,5815 mm. Pada stasiun Wonokrio nilai curah hujan maksimum sebesar 120 mm dan nilai retera curah hujan maksimumnya sebesar 80,2 sekian mm. Sedangkan pada stasiun Banyuwangi nilai curah hujan maksimum sebesar 135 mm dan nilai retera curah hujan maksimumnya sebesar 78,0 sekian mm. Next. Spektrum curah hujan. Gambar 4 adalah spektrum curah hujan pada stasiun Pringsewu. Di stasiun Pringsewu telah ditunjukkan bahwa besar nilai power spectral density maksimum dari curah hujan harian adalah 5 dalam periode 1 tahun atau 365 hari. Gambar 5, spektrum curah hujan stasiun Wonokrio. Pada stasiun Wonokrio, besar nilai PSD maksimum dan dari curah hujan harian adalah 5,7 sekian. Gambar 6, spektrum curah stasiun Banyuwangi. Pada stasiun Banyuwangi, besar nilai PSD adalah 7,1 sekian. Jika dilihat dari nilai power spectral density, maksimumnya adalah perbedaan yang terjadi tidak terlalu jauh berbeda dan dapat dilihat juga dari bentuk grafik memiliki pola yang sama. Model periodik curah hujan harian. Selisih yang terlihat pada grafik antara data terukur dan terhitung merupakan komponen stokatik dari curah hujan yang dapat membuktikan bahwa komponen stokastik mempengaruhi curah hujan yang bersifat tidak menentu. Gambar 7, next. Gambar 7 merupakan model periodik curah hujan di Kabupaten Pringsewu. Model stokastik curah hujan harian. Model stokastik yang berfluktuasi seperti pada stasiun Pringsewu. Stasiun Banyuwangi memiliki nilai model stokastik berfluktuasi yang sama, yaitu antara -5 sampai 5. Pada stasiun Wonokrio berfluktuasi antara -3 sampai 3. Nilai yang dihasilkan berfluktuasi sama ini menunjukkan adanya kemiripan pada spektrum yang berpengaruh pada model stokastik. Model periodik dan stokastik curah hujan harian. Hampir tidak ada selisih antara hasil penjumlahan model periodik dan model stokastik dengan data curah hujan harian terukur. Dari grafik model periodik stokastik menunjukkan hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan model periodik yang hanya menggunakan komponen periodik saja. Koefisien korelasi. Stasiun Pringsewu sebesar 0,999921036. Stasiun Wonokrio sebesar 0,999941333. Stasiun Banyuwangi sebesar 0,99994. Jadi nilai rata-rata koefisien dari ketiga stasiun adalah 0,999934123. Nilai koefisien korelasi periodik stokastik lebih baik jika dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi dari model periodik dan model stokastik.
Hal ini menunjukkan bahwa faktor periodik dan stokastik harus diperhitungkan dalam mencari data curah hujan sintetik. Kesimpulan. Next. Menggunakan metode FFT, Fourier dan kuadrat terkecil autoregresif dapat menghasilkan data curah hujan harian sintetik seri waktu yang sama dengan data curah hujan terukur. Sehingga ke depan dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk pemodelan peramalan agar dapat makin bermanfaat untuk perencanaan bidang teknik sipil. Dengan memasukkan komponen periodik dan stokastik secara bersamaan dalam satu pengolahan data, didapatkan model hujan harian sintetik yang lebih akurat dan hampir menyerupai data terukur daripada hanya memasukkan komponen periodik saja. Koefisien korelasi rata-rata model periodik adalah 0,98019, koefisien korelasi model stokastik adalah 0,99808 dan koefisien korelasi model periodik stokastik adalah 0,99993. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.